kami, yaitu tentang model-model belajar dan rumpun model mengajar. Sebelum kita memasuki pada materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Akbar Maulana Ishak, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Askadi Nada. Yang ketiga ada Fitriatri Hartati. Yang keempat ada Muharram. Yang kelima ada Nur Aisyah Jamila. Model-model belajar. A. Belajar kolaboratif. 1. Hakikat belajar kolaboratif. Belajar kolaboratif bukan sekedar belajar sama antara siswa dalam satu kelompok biasa, tetapi suatu kegiatan belajar dikatakan kolaboratif apabila dua orang atau lebih bekerja sama memecahkan masalah bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Pertama, dalam mencapai tujuan tertentu, siswa bekerja sama dengan teman untuk menentukan strategi pemecahan masalah yang ditugaskan oleh guru. Kedua, ketergantungan yang positif. Maksudnya adalah setiap anggota kelompok hanya dapat berhasil mencapai tujuan apabila seluruh anggota bekerja sama. Dengan demikian, dalam belajar kolaboratif, ketergantungan individu sangatlah penting. Dua, manfaat belajar kolaboratif. Manfaat belajar kolaboratif yaitu A. Meningkat pengetahuan anggota karena merupakan faktor berpengaruh terhadap penguasaan konsep. B. Belajar memecahkan masalah bersama dalam kelompok. C. Memupuk rasa kebersamaan antara siswa. Setiap individu tidak dapat lepas dari kelompoknya. Mereka perlu mengenali sifat pendapat yang berbeda dan mampu mengelolanya. D. Meningkatkan keberanian memunculkan ide atau pendapat untuk pecahan masalah bagi setiap individu yang diarahkan untuk mengajarkan atau memberitahu kepada teman sekelompoknya jika mengetahui dan menguasai permasalahan. B. Belajar kuantum. 1. Hakikat belajar kuantum. Model belajar ini muncul untuk menanggulangi masalah yang paling sukar di sekolah, yaitu kebosanan. Istilah kuantum secara harfiah berarti kualitas sesuatu, mekanis yang berkenan dengan gerak. Kuantum mekanis merupakan suatu studi tentang gerakan-gerakan partikel-partikel subatomik. Sarton 1999. Quantum learning berakar dari upaya Lozanov dengan eksperimennya tentang sugestopia. Beberapa teknik yang digunakan untuk memberikan sugesti positif adalah sebagai berikut. A. Mendudukkan siswa secara nyaman. B. Memasang musik latar dalam kelas. C. Meningkatkan partisipasi individu. D. Menggunakan poster untuk memberikan kesan besar sambil menunjukkan informasi. E. Menyediakan guru-guru yang terlatih dalam seni pembelajaran sugesti. 2. Prinsip-prinsip utama pembelajaran kuantum. Prinsip utama dari pembelajaran kuantum yaitu A. Segala berbicara, segala sesuatu hingga bahasa tubuh guru, dari kertas yang dibagikan sampai rancangan pembelajaran, semuanya mengirim pesan tentang belajar. B. Segalanya bertujuan, semua yang terjadi di dalam pengubahan mempunyai tujuan, yaitu para siswa mengembangkan kecakapan dalam mata C. Perangkat pengalaman. Proses belajar paling baik terjadi ketika siswa telah mengalami informasi sebelum memperoleh label untuk suatu siswa yang dipelajari. D. Hargai setiap usaha. Mengenal belajar mengandung resiko. Belajar berarti melangkah keluar dari kenyamanan. Saat siswa mengambil langkah ini, mereka patut mendapatkan pengakuan atas kecakapan dan kepercayaan diri. E. Rayakan setiap keberhasilan. Perayaan memberikan
umpan balik tentang kemajuan belajar dan meningkatkan asosiasi emosi yang positif. 3. Manfaat belajar kuantum. Manfaat dari belajar kuantum adalah A. Suasana kelas menyenangkan sehingga siswa bergairah belajar. B. Siswa dapat memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya sebagai pendorong belajar. C. Siswa belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing. D. Apapun yang dilakukan oleh siswa sepatutnya dihargai. C. Belajar kooperatif atau cooperative learning. 1. Hakikat belajar kooperatif. Kooperatif berarti bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tujuan dalam kegiatan kooperatif. Seseorang mencari hasil yang menguntungkan bagi dirinya dan menguntungkan pula bagi seluruh anggota kelompok. Belajar kooperatif adalah pembelajaran yang menggunakan kelompok kecil sehingga siswa bekerja sama untuk memaksimalkan kegiatan-kegiatan sendiri dan juga anggota yang lain. 2. Prinsip utama belajar kooperatif yaitu A. Kesamaan tujuan yang sama pada anak dalam kelompok membuat kegiatan belajar kooperatif. B. Ketergantungan positif. Ketiga, manfaat belajar kooperatif yaitu 1. Meningkatkan hasil belajar pembelajar. 2. Meningkatkan hubungan antar kelompok. 3. Meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi belajar. 4. Meningkatkan perilaku dan kehadiran di kelas. 5. Memadukan dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan. D. Belajar tematik. 1. Hakikat belajar tematik didefinisikan sebagai suatu kegiatan belajar yang dirancang sekitar ide pokok atau tema dan melibatkan beberapa bidang atau mata pelajaran yang berkaitan dengan tema. 2. Prinsip belajar tematik merupakan suatu cara untuk mencapai keterpaduan kurikulum. 3. Karakteristik pembelajaran tematik memberikan pengalaman langsung dengan objek-objek yang nyata bagi pelajar untuk menilai dan manipulasinya. Menciptakan kegiatan di mana anak menggunakan semua pemikirannya membangun kegiatan dan sekitar minat-minat umum pelajar, menemukan cara-cara untuk melibatkan anggota keluarga, pelajar, dan sebagainya. 4. Manfaat belajar tematik. Pembelajaran tematik menghadapkan pembelajar pada arena yang realistik. Pembelajaran ini juga membantu pembelajaran melihat hubungan antara ide-ide dan konsep-konsep. Dengan demikian akan meningkatkan pemahaman pembelajar terhadap apa yang dipelajari. Rumpun model mengajar. A. Rumpun model sosial. Joyce and Weil 2002 mengatakan bahwa model-model sosial dirancang untuk menilai keberhasilan dan tujuan akademik, termasuk studi tentang nilai-nilai sosial, kebijakan publik, dan memecahkan masalah. 1. Partner dalam belajar, cara tukar pikiran antara dua orang atau lebih dalam kelompok-kelompok kecil yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, investigasi kelompok, meliputi pendalaman materi yang terpadu secara kelompok, diskusi, dan perancangan proyek. Model ini merupakan bentuk sederhana dari belajar kooperatif. Ketiga, bermain peran. Dengan bermain peran, guru mengajak pelajar untuk memahami pengertian perilaku sosial, perannya dalam interaksi sosial, dan cara-cara memecahkan masalah-masalah sosial dengan cara-cara yang lebih efektif. 4. Inquiry jurisprudensi. Dengan model ini, pembelajar berpikir tentang kebijakan-kebijakan sosial, studi tentang isu-isu sosial di masyarakat suatu negara, di tingkat nasional maupun internasional dapat dipersiapkan bagi para pembelajar. Model jurisprudensi dirancang untuk tujuan tersebut. 5. Kepribadian dan gaya belajar. Dalam model ini dikemukakan adanya gaya belajar pembelajar dan guru. Yakin bahwa semua itu dapat perkembangan dapat terjadi secara optimal apabila lingkungan menyediakan cara kerja konseptual yang diperlukan untuk kebutuhan konseptual seseorang. 6. Inquiry sosial. Model ini dirancang dengan maksud khusus, yaitu mengajarkan informasi, konsep-konsep cara berpikir, dan studi tentang nilai-nilai sosial dengan memberikan tugas-tugas yang menggabungkan aspek kognitif dan sosial. B. Rumpun model pemrosesan informasi. Model pemrosesan informasi menekankan pada cara meningkatkan pembawaan seseorang memahami dunia dengan memperoleh dan mengorganisasikan data, memahami masalah dan mencari pemecahannya, serta mengembangkan konsep-konsep dan bahasa untuk menyampaikannya. Banyak proses pemrosesan informasi yang berguna untuk mempelajari kemampuan diri maupun masyarakat untuk menilai tujuan pendidikan pribadi dan sosial.
edukatif. Model ini memaparkan cara belajar pembelajaran untuk mendapatkan dan mengorganisasikan informasi, serta menciptakan dan menguji hipotesis yang mendeskripsikan hubungan di antara serangkaian data. 2. Pencapaian konsep. Model ini memberikan cara untuk penyajian informasi yang terorganisasi dan topik-topik yang berskala luas kepada pembelajar. Model ini ditempatkan di sini karena memberikan cara penyajian dan klarifikasi konsep serta pembelajar terlatih agar menjadi efektif. 3. Inquiry ilmiah. Pembelajar dibawa ke proses ilmiah dan dibantu mengumpulkan dan menganalisis data, mengecek hipotesis dan teori, serta mencerminkan hakikat pembentukan pengetahuan. 4. Latihan inquiry. Model ini memberikan rancangan untuk mengajar pembelajaran menghubungkan alasan, sebab akibat, dan menjadi lebih baik, serta tepat dalam mengenai pertanyaan. 5. Mnemonik. Mnemonik merupakan suatu strategi untuk mengingat dan mengasimilasi informasi. Guru dapat menggunakan mnemonik untuk membimbing penyajian materi. 6. Sinektik. Model ini dirancang untuk membantu pembelajar memecahkan masalah dan menulis kegiatan-kegiatan, serta menambahkan pandangan-pandangan baru pada topik dari suatu bidang ilmu yang luas. Pengorganisasi awal. Model ini dirancang untuk memberikan struktur kognitif pada pembelajar untuk memahami materi melalui kuliah, membaca, dan media yang lain. 8. Penyesuaian dengan belajar. Model ini bertolak dari studi Kohlberg yang digunakan untuk membantu kita menyesuaikan pembelajaran pada suatu tahap pematangan. Model ini dikembangkan dengan asumsi bahwa pembelajar yang belajar dengan strategi intelektual yang lebih kompleks. C. Rumpun model personal. Model belajar personal dimulai dari pandangan tentang harga diri individu. Seseorang berusaha memperoleh pendidikan sehingga berusaha memahami diri sendiri dan bertanggung jawab. 1. Pengajaran non-direktif. Model ini menekankan kerjasama antara pembelajar dan guru. Guru berusaha membantu pembelajar memahami bagaimana memainkan peran utama dalam pencapaian pendidikannya. Pada kesempatan untuk mencapai tujuan tersebut, guru menyediakan informasi tentang seberapa jauh kemajuan yang dicapai dan membantu pembelajar memecahkan masalah. Model ini digunakan beberapa cara, yaitu: yang pertama, digunakan sebagai model dasar untuk melaksanakan seluruh program pendidikan. Yang kedua, dikombinasikan dengan model lain untuk meyakinkan bahwa kontak dilakukan dengan pembelajar. Yang ketiga, digunakan ketika pembelajar merencanakan proyek belajar mandiri maupun kooperatif. Yang terakhir, digunakan secara periodik ketika memberikan konseling kepada pembelajar. 2. Peningkatan harga diri. Karya Abraham Maslow digunakan untuk membimbing suatu program dalam hal rasa harga diri dan kemampuan aktualisasi diri. D. Rumpunan model sistem perilaku. Dasar teoritik model ini sering disebut teori belajar sosial, modifikasi perilaku, terapi perilaku, dan sibernetik. Manusia memiliki sistem komunikasi koreksi diri yang modifikasi perilaku dalam merespon informasi tentang seberapa jauh keberhasilan tugas-tugas yang dikehendaki. Secara bertahap, perilaku disesuaikan dengan balikan sampai ada kemajuan dalam meniti anak tangga dengan aman. 1. Belajar tuntas
kelas dan pembelajaran temogram. Aplikasi teori sistem perilaku untuk tujuan akademik tampak dalam bentuk yang disebut belajar tuntas, mastery learning. Pertama, materi yang dipelajari dipecah menjadi unit-unit dari yang sederhana sampai yang kompleks. Dua, pembelajaran langsung. Dari studi tentang perbedaan antara guru mengajar yang lebih efektif dan yang kurang efektif, serta dari teori belajar sosial, suatu paradigma untuk pembelajaran serta langsung disusun rangkaian kegiatan yang jelas berkaitan dengan tujuan monitoring yang cermat dari kemajuan-kemajuan belajar. 3. Belajar melalui simulasi, latihan, dan latihan mandiri. 2. Jenis latihan pendekatan dikembangkan dari teori perilaku kelompok sibernetik. Salah satu diantaranya adalah model teori ke praktek dan yang lain adalah simulasi.